Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Selamat beribadah di hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan serta menguatkan iman dan kesetiaan kita. Pemberita firman pada ibadah hari ini adalah Bapak Pendeta Daniel Tita Lei dari Gereja Protestan Indonesia di Papua. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 2 bait yang pertama. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasa-Nya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuhnya di pintu gerbang. Demikian atas pembimbing kita, Mazmur 127 ayat 3 hingga 5. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai juga. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak
haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dengan kesungguhan hati dan berbalik kepada Allah, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yoel pasal 2 ayat 12 dan 13. Beginilah firman Tuhan. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Sama-sama kita mendengarkan petunjuk hidup baru, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Efesus pasal 6. Kitab Efesus pasal 6 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba,
taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Hormat bagi Sang Bapa dan bagi Anaknya dan Roh Kudus, yang sejak mulanya ada, sekarang dan selamanya. Alam tetap. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, napas kehidupan yang sampai saat ini kami rasakan semua karena Tuhan, sehingga kami ada dalam satu persekutuan umat dan jemaat. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kami ibadah online, live streaming dan sebagainya, ataupun rekaman dan sebagainya, tapi kami percaya ketika kami berada di rumah, Tuhan pun hadir di tengah-tengah kehidupan pergumulan rumah tangga keluarga kami. Saat ini kami rindu suara Tuhan untuk datang berbicara kepada kami. Dengan kerendahan hati kami meminta dan memohon, kuasai dan lengkapilah kami dengan Roh Kudus. Apa yang kami baca, kami dengar, bahkan kami renungkan di dalam kebenaran firman-Mu. Hamba yang memberitakan, kami semua yang mendengarkan. Jadikanlah kehidupan kami bukan saja pendengar yang setia, tetapi lebih daripada itu. Kami pun berkomitmen kepada Tuhan, pribadi lepas pribadi, untuk siap menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirman kepada kami Bapa selaku anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Amin. Jemaat, mari kita berdiri dan sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. 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 Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini adalah terambil dari kitab Amsal 23. Kitab Amsal pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucap syukurlah kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat, silakan duduk.
Shalom. Shalom. Iya. Saya percaya jemaat dalam keadaan baik-baik saja. Ada sebuah lagu yang bilang begini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Istana mutiara tiada tara adalah keluarga. Demikian panggalan syair lagu dari sebuah film Keluarga Cemara dengan judulnya Harta Berharga. Saya paling suka, bukan suka aja, suka banget dengan film ini. Saya ingat film ini diputar pada waktu saya masih SMA. Keluarga yang sederhana, hidupnya yang rukun, hidupnya yang apa saja, apa adanya, tapi nilai-nilai keluarga dari film ini sangatlah besar yang dapat kita ambil, kita petik untuk kita maknai dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita pribadi lepas pribadi. Film ini Keluarga Cemara ini saya ibaratkan atau lawannya adalah keluarga beringin. Pasti Bapak Ibu tahu kalau dibilang keluarga cemara dan keluarga beringin, pasti tahu lah. Kenapa dibilang keluarga cemara? Cemara identik adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, sesuatu yang sejuk. Bahkan mungkin ada yang pakai pohon Natal dengan pohon cemara, misalnya kayak gitu. Nah, sementara pohon beringin adalah pohon yang mungkin sering ditakuti orang, bahkan biasanya mungkin manusia bilang itu markasnya setan-setan di situ di pohon beringin. Film Keluarga Cemara mengajarkan tentang sebuah didikan dari orang tua kepada anak-anak, bahkan ada hubungan timbal balik antara anak-anak dan orang tua yang begitu dekat bagaikan sahabat. Ibarat lagu bilang, makan gak makan asal ngumpul. Atau mungkin kontekstual kita, kalau dengan bahasa saya, bahasa Ambon yang mungkin dibilang, biar hidup kurang-kurang makan nasi deng garam jua. Yang penting keluarga tuh akan harmonis, keluarga akan baik-baik. Mau keluarga yang hidup wah dan wow, makannya enak, tapi belum tentu kehidupan keluarga itu harmonis. Mama papa sangat sibuk, anak-anak juga super sibuk, sehingga untuk bertemu susah. Menjadi pertanyaan, di posisi manakah Bapak, Ibu, dan saya, keluarga cemara atau keluarga beringin? Saya ingat masa saya, bukan masa anak-anak milenial. Kalau orang tua lagi makan, tidak boleh berdiri dulu. Kalau makan di meja makan, makan dengan orang tua, selesai makan ada didikan-didikan yang diberikan di meja makan. Mama, papa ada masukan dari anak-anak, sharing di meja makan, selesai baru bubar. Kalau sekarang enggak. Anak mau makan di kamar ke, anak mau makan di lantai 10 ke, mama mau makan di dapur ke, bebas. Mau makan angkat kaki, bebas. Dan ini yang terjadi. Apapun dalam setiap
kehidupan, walaupun perkembangan zaman ini ada, tetapi nilai-nilai kekeluargaan yang terus ditanamkan serta pembentukan karakter, iman, mental anak-anak itu tidak boleh luntur, tidak boleh hilang. Attitude-nya, etikanya, sopan santunnya tidak boleh hilang. Saya bawa lagi konteks saya tidak mau cerita kampung orang, kampung saya aja. Kalau di Ambon biasanya kalau salah sedikit, istilahnya, siapa pun anak tuh? Ibu Markus. Oh, pantasan, mama deng bapak yang tahu didik. Itu istilah. Siapa pun anak tuh? Oh, sombong. Itu istilah. Dan inilah kehidupan manusia yang selalu menilai orang lain cepat, sementara nilai keluarga sendiri untuk menilai diri sendiri susah. Firman Tuhan bilang dalam Matius pasal 7 ayat 3, kenapa mesti lihat selumbar yang ada di saudaramu, balok yang ada di dalam matamu saja tidak engkau keluarkan? Mau tinggal urus hidup orang, mau kepo. Jemaat yang diberkati Tuhan, dasar mendidik anak yang paling utama adalah basicnya keluarga. Mengapa? Karena waktu yang banyak untuk bisa berjumpa dengan anak-anak adalah kita sendiri sebagai orang tua. Karena itu keluarga merupakan basic utama untuk mendidik dan mengajar anak-anak. Guru di sekolah minggu ataupun guru kakak-kakak layan ataupun guru di sekolah lingkungan sekitar tidak mempunyai waktu banyak untuk mendidik anak-anak kita. Tapi orang tualah yang punya waktu banyak untuk mendidik anak-anak kita. Situasi COVID saat ini sudah memasuki 6-7 bulan kurang lebih, membuat anak-anak sudah tidak bisa berjumpa dengan teman-temannya secara fisik di sekolah. Semua harus dilakukan secara online, secara daring. Kegiatan belajar seperti ini dilakukan karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga ada plus minusnya. Apa mau dikata? Bukan salah siapa-siapa, tapi situasi kondisi yang membuat kita harus melakukan pelajaran kegiatan online sampai saat ini. Dan ini berarti peran orang tua di dalamnya diperlukan untuk membantu para guru ketika belajar secara online. Orang tua murid harus bekerja sama dengan para guru dalam kegiatan belajar semacam ini. Dan tentunya pelajaran daring, pelajaran online menekankan pengajaran pengetahuan daripada pendidikan karakter anak. Artinya, secara pengetahuan anak-anak kita akan tetap mendapat ilmu pelajaran dari guru-guru mereka. Tetapi pembentukan karakter anak-anak hampir menipis karena guru-guru tidak bisa mengetahui, guru-guru tidak bisa memantau perkembangan anak-anak didik mereka secara langsung. Karena itu, peran orang tua dibutuhkan untuk mendidik pembentukan karakter anak. Ya, syukur-syukur dapat orang tua yang memang turut membantu, menopang, bekerja sama dalam pembentukan karakter anak. Tapi kalau orang tua yang mungkin acuh, masa bodoh, cuek, situasi kondisi yang terjadi saat ini tetap dibutuhkan kerjasama, baik orang tua maupun guru-guru maupun siapa mereka di dalam pendidikan. Karena apa? Bukan saja pengetahuan, tetapi didikan di dalamnya lebih ditekankan kepada pembentukan mental karakter, kepribadian anak-anak kita ke depan. Pengetahuan mereka bisa maju, tetapi bagaimana dengan pembentukan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan mereka kelak? Tentunya keluarga, terutama orang tua yang diharapkan melakukan pendidikan karakter ini.
Anak-anak harus dididik sejak dini mengenai hidup di dalam masyarakat, hidup bersama dengan orang lain, hidup tolong-menolong, dan pengajaran ini sangat diperlukan oleh mereka dan peran kita orang tua di dalamnya. Bahkan mungkin pengalaman-pengalaman iman orang tua perlu di-sharingkan kepada anak-anak. Zaman boleh berbeda, situasi kondisi boleh berbeda, zaman orang tua dan zaman anak-anak berbeda, tapi ingat, sebuah nilai sopan santun, sebuah etika, sebuah attitude, sebuah kepribadian tidak boleh hilang di dalam pembentukan karakter anak. Dan inilah kitab Amsal, inilah yang berisikan wejangan, hikmat, nasihat tentang keteraturan hidup dan pandangan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Bacaan kita saat ini Amsal 23 secara keseluruhan pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ke-35. Itu berisikan wejangan, nasihat yang berhubungan dengan mendidik anak tentang arti hidup, dan itu berarti peran orang tua di dalamnya. Hidup butuh perjuangan, hidup adalah sebuah perjuangan, hidup butuh proses, dan hidup bukan instan. Orang tua diperlukan untuk mendidik anak. Misalnya, ya sekali-sekali ajarlah anak untuk sama-sama duduk dengan mereka, sharing tentang firman Tuhan. Kalaupun misalnya habis ibadah online saat ini selesai, sharing dengan anak-anak. Kira-kira tadi kakak dapat apa dari Pak Pendeta khotbah? Adek dapat apa? Sharing, biarkanlah mereka berpendapat. Orang tua yang membetulkan anaknya, artinya zaman saya, rotan itu paling ada di tangan guru ataupun tangan orang tua. Salah sedikit, tak. Kalau sekarang nggak bisa. Orang tua atau guru pukul anak, boom, plester mata, nonton di televisi. Tapi berarti yang saya mau katakan di sini, artinya membetulkan anak, sekali-kali memukul mereka dengan rotan bukan berarti untuk membenci mereka. Tapi ada sebuah proses kehidupan mereka. Bedalah pukul anak dengan rotan dengan pukul rotan. Pakai rotan pukul binatang itu beda. Dan yang ketiga, orang tua ketika membentulkan anaknya, orang tua yang membesarkan hati anaknya. Artinya apa? Ajarlah anak di dalam kebenaran, ajarlah anak di dalam kata jujur. Orang tua yang menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi panutan. Kalau orang tua sudah tidak berani berkata jujur, sudah tidak berani berkata kebenaran, bagaimana anak-anak kita? Ini contoh kecil yang sering terjadi. Selamat siang. Selamat siang. Mama papa di dalam rumah, tapi lihat, langsung bilang anak-anak, kalau Tante Mary tanya mama, bilang mama tidak ada. Cepat buka pintu. Iya, selamat siang Tante Mary. Mama ada. Tadi mama bilang kalau Tante Mary cari mama, mama bilang tidak ada. Mau ajar anak bohong, anak berkata apa yang mama bilang. Karena itu ayat 12 dia berkata, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Sebelum masuk di ayat 12, saya melihat ayat sebelumnya supaya hubungkan dengan ayat 12. Karena ayat 12 ini dia berkata, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Artinya di dalam bahasa sehari-hari, saya pakai konteks saya, nyong, nona, adik, kakak, belajar baik-baik. Ingat mama papa punya pesan, kalau besok-besok sudah merantau, sudah dapat hidup, jangan lupa apa yang mama papa bilang. Terus kalau bisa cari Tuhan selalu, ini nih, cuman satu nih. Biar anak mau merantau sampai di ujung kulon, mama dengan papa cuman bilang, jangan lupa berdoa, jangan lupa baca firman. Tanpa bilang pun mereka tahu karena dasar kuat yang mereka sudah dapat dari mama dan papa.
Karena itu ada nilai-nilai yang kita lihat di ayat 12 ini. Saya mencoba mengambil ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Itu berbicara mengenai sebuah undangan untuk makan bersama. Biasanya kalau dapat undangan makan begitu di acara-acara pesta, kelas-kelas yang paling bawah paling malu hati untuk duduk makan bersama dengan bos-bos. Ayo mari kita makan. Iya, duluan Bapak, duluan Ibu. Paling malu hati. Orang-orang kecil merasa minder, merasa malu kalau mendapat undangan dan duduk dengan orang-orang besar atau orang-orang terhormat, atau mungkin duduk makan bersama dengan mereka. Tapi di balik undangan makan pembesar ini sebenarnya tersirat Amsal ingin mengatakan kepada anak-anak muda atau kepada anak-anak kita untuk mengingatkan mereka, awas, bisa saja itu modus. Dengan kasih makan enak, dengan kasih makanan lezat, mereka punya misi terselubung. Biasanya kalau habis makan, sudah, mari kumpul. Saya panggil kalian semua ke sini, ada satu hal yang saya mau bilang. Saya ini ada bermasalah dengan Bapak A. Jadi bagaimana kalian bisa bantu saya? Apa tuh bos? Ya setidak-tidaknya balas dendam saya mungkin bisa disampaikan kepada dia. Oh siap bos. Kira-kira sering terjadi nggak dalam kehidupan kita? Ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Berhati-hatilah saat makan dengan orang penting atau orang besar, karena mereka punya pengaruh. Mereka bisa saja mencoba menyuap, bahkan mempengaruhi otak kita, alias mencuci otak. Ini Amsal bilang, bukan berarti semua orang besar seperti itu, tidak. Ini saya cuma mengibaratkan apa yang Amsal bilang dalam konteks kita. Pertemuan yang kurang waspada selama waktu makan bisa menyebabkan erosi keyakinan. Sama halnya, kalau sudah tahu virus corona itu ada, saya kembali konteks saya, jangan memancang bodoh-bodoh. Dudulah 10-20 lah bikin diri corona seng ada. Jaga diri, jaga jarak, pakai masker, jauhi kerumunan. Karena yang terjadi sekarang OTG itu banyak. Sehat kayak saya, swab positif. Hati-hati. Ayat yang keempat dan kelima, sebuah nilai. Jangan menjadi kaya. Bukan berarti melarang orang untuk menjadi kaya. Boleh kaya, tetapi jangan hati terikat dengan sebuah kekayaan. Ingat, mati tidak bawa harta, mati tidak membawa kekayaan, hanya sebuah nama yang selalu orang ingat dan selalu orang kenang. Ibarat kekayaan itu seperti keinginan hati yang sebentar ada dan sesaat itu bisa tiada. Karena kekayaan untuk kepuasan diri sendiri bisa bikin orang mati berdiri, bisa bikin mati bunuh diri. Karena kehilangan kekayaan itu menyakitkan. Jangan cuma hidup pikir harta kekayaan. Orang selalu pakai nama. Artinya manusia meninggal, manusia mati cuma meninggalkan nama. Contoh, karena keluarga Markus di sebelah situ, Bapak Markus, kenal. Beliau meninggal. Hah? Kah? Oh ya sudah, habis dulu Pak mabuk. Oh kacau, parah. Kenal keluarga Markus yang dekat gereja Silo? Kenal. Beliau meninggal. Kapan? Di mana? Serius kah? Ya ampun. Antua paling baik pas sekali. Beda kan? Nadanya beda. Cuman tinggal nama. Dan firman bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu pun berada. Simpanlah harta di surga, karena harta itu tidak akan pernah hilang. Artinya,
selalu menjaga nama baik, selalu berbagi, selalu menjadi keluarga cemara. Walaupun hidup pas-pasan, walaupun hidup miskin, walaupun hidup kurang-kurang, tapi tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama. Dan hal yang ketiga, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, makan roti orang kikir. Makan roti orang kikir artinya kalau dihubungkan dengan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, itu berarti ada hubungan timbal balik. Gak mungkin kalau saya berbuat sesuatu, saya pikir harus ada timbal balik dong. Modus di balik itu. Ujung-ujungnya tidak mau rugi. Dengan bahasa sederhana, saya kasih makan enak, tapi minimal ada satu syarat. Kamu harus bantu saya dengan sebuah misi ini. Misi apa? Kamu harus bla 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 bla. Intinya misi yang bernuansa jelek, bernuansa negatif. Dan ayat ini ingin disampaikan kepada kita, jangan iri kepada mereka yang kaya, yang punya gaya hidup pelit dan kikir, serta jangan mencari perhatian dari mereka dengan menyanjung mereka. Karena saya butuh dia, saya angkat dia, saya sanjung dia. Yang penting dia bisa bantu saya. Hati-hati. Lagu bilang jangan ada dusta di antara kita. Firman bilang katakan ya jika ya dan katakan tidak jika tidak. Jangan hidup abu-abu, hiduplah hitam dan putih. Dan ayat yang terakhir, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12, anjing menggonggong kafilah berlalu. Jangan anjing menggonggong kafilah balik gonggong anjing, masalah baru muncul. Jadi kalau anjing menggonggong kafilah berlalu, kalau dia balik masalah baru. Lu ngomong gue ya, lu ngomong apa, bla 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 bla, masalah baru muncul. Artinya orang bebal itu adalah orang yang keras kepala, tidak akan mau mendengarkan nasihat wejangan orang lain, harus mau ikut dia punya mau dan kehendak. Dia tidak pernah mau mendengarkan orang lain. Kalau bicara dengan orang bebal, sama saja buang garam ke laut, sia-sia. Dan oleh sebab itu, orang-orang seperti ini diperlu sebuah penebusan. Kita tetap bergaul dengan dia, tetapi hal-hal yang tidak baik kita ingatkan. Kita jangan terjerumus ke dia yang tidak baik. Tuhan pun bergaul dengan siapa saja, tetapi yang Tuhan tidak gauli adalah perbuatan jahatnya. Sama dengan kita, bergaulah dengan siapa saja. Tetapi kalau itu salah di mata kita, kita tegur dia. Kalau tidak mau dengar, terserah dia. Yang penting kita sudah melakukan misi dan visi kita. Dan oleh sebab itu persekutuan yang berkati Tuhan, ayat 12 ini menjadi terang dalam setiap kehidupan kita. Ketika saya hubungkan dari keluarga cemara di dalam kebenaran firman Tuhan, maka nilai-nilai yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita untuk mendidik anak kita. Yang pertama, belajar untuk tidak gengsi. Artinya, kata yang paling susah untuk kita bilang, minta maaf dan terima kasih itu susah banget. Belajarlah untuk tidak gengsi. Walaupun tahu kita benar dalam kehidupan, beranilah untuk meminta maaf. Biasa kan dalam kehidupan gitu, enak aja, dia yang salah kok, datang aja minta maaf. Enggak, gue enggak mau minta maaf. Enggak, pokoknya enggak. Contoh kecil, orang tua menyuruh anak-anak, mama suruh kakak tolong ambil piring di meja, kasih buat mama. Ini mama piringnya. Susah mama bilang terima kasih kakak. Susah. Jangan gengsi. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik dan berusaha berbagi cerita jika ada masalah. Belajar dari keluarga cemara, emak paling suka mendengar cerita keluh kesah daripada abah. Jadikanlah kehidupan kita orang tua. Anak-anak pengen curhat, tapi mama papa sibuk, mama papa cuek. Anak-anak mau curhat kepada siapa? Di luar, mereka rasa nyaman. Jadikanlah kehidupan keluarga kita yang selalu siap mendengar keluh kesah mereka, masalah mereka, apa yang mereka hadapi. Jadikanlah mereka sebagai sahabat. Hal yang ketiga, belajar untuk tetap bersyukur. Ajarkanlah kehidupan anak-anak kita untuk tetap bersyukur. Berbagi adil. Roti cuma satu, anak dua, kakak dan adik. Kalaupun satu, mama jangan bilang ini buat adik, kakak sabar ya. Nggak bisa. Satu harus belajar mereka berbagi. Ini adik setengah, kakak setengah. Adil ya. Supaya kelak mereka merantau, mereka hidup, mereka tahu janji mama dan papa. Walaupun roti cuma satu, ya udah bagi ya, kita rasa-rasa sama-sama ya. Good. Dan yang terakhir,
perlu mengapresiasi potensi anak. Artinya, jangan sekali-kali orang tua menyakiti anak-anak dengan kata, "Kak, kamu gak bisa sama dengan si Doni tuh, anaknya Pak Beni. Dia pintar, dia baik, dia kreatif dan sebagainya. Kamu mana? Bodoh." Hati-hati. Sekecil apapun mereka berbuat, pujilah mereka, sanjunglah mereka, supaya kelak dengan potensi yang mereka punya, mereka menjadi anak-anak yang berani di tengah-tengah kehidupan dimanapun mereka berada. Dan hal yang terakhir, lewat mendidik anak, ajarlah untuk bisa menolong sesama. Situasi apapun, dengan kondisi keberadaan rumah tangga keluarga kita masing-masing, tapi ajarlah anak-anak untuk tetap bisa berbagi kepada siapapun. M150 bilang, bisa. Saya dan jemaat GPIB Silo, bahkan seluruh kehidupan semua yang mendengarkan, lebih dari M150, berani berkata, bisa, bisa, bisa. Amin. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Jemaat diundang berdiri. Untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya untuk kita ada dalam doa syafaat. Dan kita membawa segala pinta doa permohonan dan pergumulan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpuji Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam perjalanan kehidupan kami. Tidak terasa kami sudah ada di dalam minggu yang terakhir dalam bulan yang berjalan, anak tangga yang ke-27 September 2020. Dan inilah kami dengan segala kehidupan kami. Kami bilang buat Tuhan, terima kasih banyak Tuhan atas kehidupan yang sampai saat ini kami rasakan. Bukan karena siapa-siapa, semua karena Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kehidupan pergumulan kami, situasi kondisi COVID-19 sampai dengan saat ini, kalaupun secara fisik, secara ragawi,
kami tidak bisa berjumpa antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Kami masih tetap berada di rumah kami masing-masing. Kami masih tetap tinggal di rumah kami masing-masing, mengikuti peraturan pemerintah, bahkan setiap aturan kesehatan yang diberikan kepada kami. Kami percaya Tuhan yang sama di gereja sama pula dengan Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing. Kami minta dari bilik pergumulan rumah tangga keluarga kami di rumah kami masing-masing, Tuhan hadir, Tuhan datang, Tuhan tinggal, Tuhan tetap di tengah-tengah kehidupan pergumulan rumah tangga keluarga kami. Dan saat ini Bapa, di dalam ibadah secara online, secara daring dan sebagainya, kami percaya Yesus pun bertata dengan segala apa yang kami gunakan, dengan fasilitas-fasilitas yang kami gunakan. Terima kasih Tuhan, tak putus-putusnya tetap kami bersyukur kepadamu. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa dalam setiap kehidupan jemaat kami. Tuhan memberkati setiap kehidupan anak-anak kami. Kalaupun mereka yang sudah selesai dengan PTS ataupun mereka masih dalam suasana PTS, Tuhan memberkati setiap anak-anak kami, kuatkan, sehatkan, mampukan mereka. Mereka rindu untuk bisa berjumpa dengan teman-teman mereka, tapi karena situasi kondisi saat ini tidak memungkinkan. Mereka yang tetap berada di rumah-rumah, Tuhan juga menyertai, memberkati. Biarlah semua pelajaran-pelajaran yang mereka dapati secara pengetahuan yang diberikan oleh guru-guru mereka secara online, secara daring dan sebagainya, Tuhan pun memberkati dan menyertai mereka. Jadikanlah mereka sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang semangat. Bahkan ketika di dalam mendidik anak, bukan saja peran kami yang di luar, baik kakak-kakak layan, lingkungan sekitar, lingkungan gereja, ataupun guru-guru di sekolah, tapi segala kehidupan anak-anak kami di dalam pembentukan karakter, iman, mental mereka, attitude mereka. Kami percaya peran orang tua sungguh besar di tengah-tengah kehidupan keluarga. Jadikanlah kehidupan kami orang tua yang tetap menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi sombar di dalam hidup dan kehidupan anak-anak kami. Dan biarlah kami tetap menopang dengan semua kehidupan para guru dimanapun mereka berada di dalam mengajarkan ilmu-ilmu bagi anak-anak kami. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa dalam kehidupan jemaat kami, para duda janda, anak yatim piatu, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Bahkan seluruh kehidupan orang tua kami yang masih usia indah, Tuhan dalam kehidupan mereka, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kalaupun dunia menganggap mereka dengan sebelah mata, Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Kami percaya di tengah-tengah dunia ini kami membutuhkan mereka, mereka membutuhkan kami. Jadikanlah kehidupan kami sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung, bahkan saling mendoakan. Tuhan, biarlah kehidupan mereka juga Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Seluruh kehidupan oma, opa, opung boru, opung doli, semua kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Dalam usia-usia lanjut mereka, biarlah kuatkan dan sehatkan mereka. Sebagai anak-anak cucu, tetap kami bisa memberikan perhatian penuh dalam hidup dan kehidupan mereka. Bapa kami yang ada di surga, kami tak lupa menyerahkan dengan segala kehidupan pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan, dengan situasi kondisi saat ini, kami mungkin yang di PHK. Kami percaya Tuhan mengetahui dengan setiap kehidupan pergumulan kami. Kami mungkin yang harus bekerja tapi gaji kami dipotong 50%. Tuhan juga mengerti dengan setiap kehidupan situasi kondisi. Kami yang mungkin dipensiunkan dini. Bahkan kami yang mungkin dengan pergumulan, entah apa yang harus kami lakukan. Kami percaya sungguh Bapa, Tuhan pun ada bersama-sama dengan mereka. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan yang selalu menggendong, Tuhan yang selalu memeluk, Tuhan yang selalu menghapus air mata, Tuhan yang selalu tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan pergumulan kami. Kami yang harus bekerja dengan situasi kondisi sampai dengan saat ini, yang harus bekerja di luar rumah, ajarlah kami untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan dan sebagainya. Dan biarlah ketika kami pergi dengan sehat, kami pulang pun dengan sehat. Kami tidak membawa virus apa-apa untuk istri, suami, anak-anak, keluarga kami. Tapi jadikanlah kehidupan kami yang tetap berkarya harus di luar rumah. Tuhan kuatkan, sehatkan dan mampukan kami. Bahkan ketika kami juga yang harus WFH, Tuhan juga menyertai dan memberkati kami. Bapa kami yang ada di surga, kami bawa dalam setiap kehidupan pergumulan jemaat-Mu. Tuhan memberkati para presbiter, seluruh kehidupan, para pendeta, ketua majelis jemaat, pendeta-pendeta yang membantu pelayanan dalam kehidupan jemaat. Tuhan memberkati penatua, diaken, Tuhan memberkati seluruh kehidupan wadah-wadah pelayanan kategorial. Kalaupun saat ini banyak
yang kami tidak bisa melakukan dalam program-program kerja jemaat. Bahkan ketika kami harus melakukan lewat daring ataupun online, lewat Zoom ataupun Google Meet dan sebagainya. Bahkan program-program yang sudah kami rancang, kami angkat, bahkan yang tidak bisa dijalankan karena situasi kondisi saat ini. Kami percaya sungguh Bapa, biarlah segala sesuatu terindah ketika pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kami berharap dan kami percaya situasi kondisi ini pun akan berlalu. Dan biarlah Tuhan memberkati semua orang-orang yang dengan kalian kepintaran mereka untuk mencari vaksin atau membuat vaksin dan sebagainya melalui penelitian-penelitian yang terpercaya. Tuhan pun memberkati setiap mereka dengan segala apa yang mereka punya. Bapa kami yang ada di surga, kami bawa dalam setiap kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati seluruh kehidupan Bapak Presiden, bahkan semua staf, bahkan anak-anak Tuhan yang duduk dalam bangku-bangku pemerintahan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, kuatkan, sehatkan dan mampukan mereka. Banyak hal yang harus mereka pikirkan untuk bangsa dan negara ini, untuk masyarakat bangsa dan negara ini. Kalaupun di dalam tugas tanggung jawab masih ada anak-anak Tuhan yang nakal, mereka lalai dari tugas tanggung jawab mereka. Ampuni mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tegurlah mereka dengan cinta kasih-Mu, supaya tetap mereka berjalan sesuai dengan koridor Tuhan, sesuai dengan jalur lain dan kehendak Tuhan di dalam setiap hidup dan kehidupan mereka. Tapi kami percaya seluruh kehidupan yang harus mereka lakukan, secara khusus situasi kondisi bangsa dan negara kami COVID-19 dari Sabang sampai Merauke, dari perkotaan perkampungan sekalipun jauh di pedalaman, biarlah semua anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Jadikanlah kehidupan mereka untuk tetap mereka bijak dengan penuh hikmat, dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan diberkatilah seluruh kehidupan semua pemimpin-pemimpin kami, secara khusus Bapak Presiden, kuatkan, sehatkan dan mampukan beliau. Bahkan semua pemimpin-pemimpin baik yang ada di daerah, kabupaten, bahkan sekalipun kecamatan dan sebagainya, Tuhan juga menyertai dan memberkati. Bapa kami yang ada di surga, kami tak lupa membawa seluruh kehidupan pemimpin-pemimpin gereja kami, baik dalam persekutuan gereja-gereja Indonesia, bahkan PGI wilayah-wilayah, bahkan seluruh kehidupan di dalamnya ada Majelis Sinode GPIB. Tuhan juga menyertai, memberkati semua mupel-mupel, bahkan seluruh kehidupan jemaat GPIB yang ada di perkotaan perkampungan sekalipun jauh di pedalaman. Tuhan memberkati sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai hamba-hamba Tuhan, bahkan seluruh kehidupan Majelis Penatua Diaken, bahkan seluruh kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, bahkan seluruh kehidupan vikaris. Kami percaya sungguh Bapa, medan gumul kami berbeda, tetapi visi dan misi kami sama, untuk tetap memberitakan Kristus yang tersalib. Kuatkan, sehatkan dan mampukan seluruh kehidupan hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati gereja-Mu ini Bapa, bahkan seluruh kehidupan persekutuan gereja-gereja. Jadikanlah kami satu di dalam Tuhan. Kami percaya, kami banyak anggota tetapi kami satu tubuh. Dan karena itu Bapa, biarlah seluruh gereja-gereja-Mu berdiri dari Sabang sampai Merauke, perkotaan sampai pun jauh di pedalaman, dengan sebuah visi dan misi sama. Biarlah kami bisa bekerja sama, bergandengan tangan. Kami percaya, kami adalah saudara. Kalaupun doktrin kami berbeda, bukan berarti kami adalah musuh, tapi jadikanlah kehidupan kami untuk tetap saling membangun, saling menguatkan dan saling menopang. Bapa kami yang ada di surga, seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang berulang tahun, Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai dalam hidup dan kehidupan mereka, baik hari ulang tahun bahkan hari ulang tahun pernikahan. Seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang saat ini kami bawa dalam kehidupan, ketika mereka yang terbaring sakit dengan setiap penderitaan dan kesakitan yang mereka alami. Kami percaya sungguh Bapa, baik mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit ataupun di rumah-rumah mereka tinggal, Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai lewat makanan, minuman, bahkan semua obat-obatan yang dipakai. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan tahirkan dan sembuhkanlah mereka menurut cinta kasih dan kehendak Tuhan. Teringat dalam setiap kehidupan situasi kondisi saat ini Bapa, baik seluruh tim medis, baik suster, mantri ataupun dokter, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan tugas tanggung jawab yang saat ini mereka embani. Bahkan pihak-pihak aparat keamanan, Tuhan juga menyertai. Bahkan semua volunteer yang siap untuk membantu dalam COVID-19 ini Bapa. Kami percaya sungguh Bapa, semua mereka kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kalaupun mereka yang harus dipanggil Tuhan lewat COVID-19 ini Bapa, Tuhan juga menyertai dan memberkati semua keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami memasuki setiap pekerjaan-pekerjaan kami dalam sepekan ke depan. Jadikanlah kehidupan kami yang tetap bisa
berjaga-jaga dan berwaspada dalam setiap situasi kondisi. Kuatkan dan sehatkan, mampukan kami Bapa untuk tetap kami berkarya mensyukuri hari-hari Tuhan yang selalu harus kami jalani di dalam setiap kehidupan pergumulan kami. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami yang boleh melayani Tuhan dalam ibadah saat ini, baik majelis yang bertugas, baik pemandu lagu, organis, bahkan seluruh kehidupan kami semua saat ini, tim multimedia, Tuhan juga menyertai dan memberkati. Inilah talenta-talenta kami yang dapat kami persembahkan hanya untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan lebih khusus, seluruh kehidupan jemaat GPB Silo di setiap rumah mereka saat ini Bapa, kami percaya berkat Tuhan pun akan mengalir dalam setiap kehidupan rumah-rumah mereka semua. Ini kami Bapa, dengan segala pinta doa permohonan dan syafaat kami, yang kami pertaruhkan bukan dengan nama lain, tapi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengundang solois untuk memperdengarkan kidung pujiannya bagi Tuhan. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah angan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tambahkanlah dan kuatkan imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan,
apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Kolekte ibadah hari Minggu, perpuluhan, dan persembahan syukur dapat diserahkan ke gereja dengan diantar langsung ke gedung gereja atau dapat dititipkan kepada koordinator sektor atau presbiter untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan dan dapat distorkan ke rekening GPIB Jemaat Silo DKI Jakarta di Bank BRI. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Dari sang surya di kelambayan awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Mari berdoa. Kami mengucap syukur atas anugerah serta berkat yang Kau berikan kepada kami. Berkati persembahan yang kami berikan agar bisa menjadi berkat terhadap pelayanan dan sesama. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu ke-18 sesudah Pentakosta 27 September 2020. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam kegiatan-kegiatan jemaat. Sebagaimana tercantum dalam Warta Jemaat, kami hanya menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Bidang teologi, ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu masih dilaksanakan secara daring atau online melalui kanal YouTube GPIB Silo Jakarta setiap hari Minggu pukul 9.00 WIB. Perjamuan Kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Akan dilaksanakan pelayanan Perjamuan Kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia pada Minggu 4 Oktober 2020 pukul 09.00 WIB.
Teknis pelaksanaan ditayangkan secara live streaming melalui kanal YouTube GPIB Silo, Jakarta. Jemaat mengikuti di rumah masing-masing. Roti dan anggur akan dibagikan ke warga jemaat pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020 melalui koordinator sektor dan wakil koordinator sektor. Ibadah rumah tangga. Ibadah rumah tangga dapat warga jemaat saksikan melalui kanal YouTube GPIB Silo Jakarta setiap hari Rabu pukul 19.00 WIB. Persiapan ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak. Jadwal persiapan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak secara online dapat dibaca di Warta Jemaat. Bidang pengembangan ekonomi gereja. Persembahan ibadah hari Minggu, persepuluhan, dan pengucapan syukur. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan ibadah hari Minggu, persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan lainnya dapat diantar ke gereja pada hari Minggu pukul 10.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB dan 15.00 WIB sampai 17.00 WIB atau ditransfer ke rekening BRI GPIB Silo DKI Jakarta. Dan dapat juga diserahkan ke Korsek atau Wakorsek untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di gereja. Bidang informasi, komunikasi, dan penelitian pengembangan, Warta Jemaat. Sehubungan dengan dilaksanakannya ibadah-ibadah secara online atau daring, maka diinformasikan kepada seluruh warga jemaat yang membutuhkan Warta Jemaat dapat mengambil ke gereja pada pukul 10 sampai dengan 14.00 WIB dan 15 sampai dengan 17.00 WIB atau melalui Korsek dan Wakorsek. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang ikut ambil bagian dalam ibadah online atau daring di pagi hari ini. Pelayan firman di pagi hari ini, Pendeta Daniel Titalai. Terima kasih Pak Pendeta. Yang berasal dari Gereja Protestan Indonesia di Papua. Para presbiter yang bertugas, pemandu lagu, organis, pelayan multimedia, dan teknisi yang bertugas dalam ibadah ini. Demikian warta minggu ini, kiranya Roh Kudus menolong kita melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja melalui hidup, kegiatan, dan karya kita bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat diundang berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kau dengar. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Pulanglah dengan sukacita, dan untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.